Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube Santi Alkahar Family. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi episode 4, dimana kemarin kita sudah bicara ya tentang kekejaman Jepang, lalu dibentuk Jepang mulai terdesak oleh sekutu yang akhirnya dia memberikan janji kemerdekaan, terus membentuk BPUPKI dan sebagainya. Nah, di episode 4 kali ini kita akan bicara tentang lanjutannya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mohon izin kepada teman-teman yang belum subscribe, saya mohon izin untuk segera subscribe ya. Karena dengan teman-teman subscribe, itu artinya teman-teman sudah membantu saya untuk menebarkan video pembelajaran atau video sharing ilmu tentang tes wawasan kebangsaan yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi pada episode 4 kali ini kita akan membahas tentang soal TWK nasionalisme pilar negara, di mana di episode 4 kali ini kita akan bahas tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan bahas tentang adanya pembentukan PPKI, lalu sidang PPKI ke-1, ke-2, ke-3. Terus setelah itu kita akan bahas tentang amandemen UUD, penyimpangan undang-undang yang pernah terjadi pada masa Indonesia baru merdeka dan sebagainya. Jadi kita akan bahas tuntas mengenai sidang PPKI, lalu lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada amandemen juga ya. Jadi nanti kita akan bahas tuntas tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, sehingga menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selain itu, pada tanggal 7 Agustus telah didirikannya PPKI atau nama lainnya adalah Dokaritsu Junbi Inkai. Dengan didirikannya PPKI, 3 orang tokoh pergi ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan untuk membahas pembentukan PPKI tersebut. Yang termasuk ke dalam 3 orang tokoh tersebut adalah, silakan teman-teman dijawab dulu ya. Warna apa ya? Warna biru. Silakan dijawab dulu. Nomor 1. Siapakah 3 tokoh cantik katanya? Ada yang jawab C kayaknya. C kayaknya. Oke, di sini intinya teman-teman yang termasuk 3 orang tokoh yang menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon atau di Saiko Shikikan ya, itu yang kemarin ya tentang ini Shikikan itu berperan dalam penghapusan yang dibujuk ya, penghapusan 3 orang tersebut adalah dalam jawab C ya. Piagam Jakarta. Betul ya teman-teman, jawabannya adalah yang C. Jadi yang 3 orang yang kalau kita mengunduh itu ini suara adalah itu sama dengan Ki Hajar ya, ini sama aja lalu Dr. Rajiman Wedioningrat yang ini sering banget ya dibahas. Kalau ini adalah pendiri apa? Tapi setelah itu BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuk
Partij atau disebutnya tokoh tiga serangkai. Nah, Danudirja Setiabudi itu udah pada tahu semua ya teman-teman ya. Nama lainnya adalah Ernest Dewesdaker yang merupakan siapa? Cucunya, ini sedikit review aja ya teman-teman. Cucunya Edward Dewesdaker. Atau apa namanya, Multatuli apa Multatuli gitu, saya suka kebalik ya. Yang ini, Max Havelaar kemarin ya. Oke teman-teman, kayaknya yang ini sudah clear ya. Sudah nomor 1 ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Ada 4 chat. Ya, salah satu tokoh Islam, betul Kak Pejong ASN, yang Ki Bagus ya. Ki Bagus Hadikusumo itu adalah merupakan salah satu ini, apa namanya, tokoh Islam ya. Oke. Boleh saya lanjut teman-teman? Nih ya, jadi anggota PPKI itu terdiri dari ini. Awalnya terdiri dari 21 orang, termasuk ketua dan wakil. Ketuanya itu adalah Soekarno, wakilnya Hatta, Soekarno-Hatta ya, ingat aja. Kalau ketua wakil, ingat aja Bandara ya, Bandara Suta ya teman-teman. Bandara Suta, Suta itu apa? Soekarno dan Hatta ya. Nah, pada tanggal 8 Agustus, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Saigon untuk menemui Jenderal Besar Terauchi. Setelah itu kembali lagi pada tanggal 14 Agustus. Nah, anggota PPKI yang awalnya 21 orang bertambah menjadi 27 orang. Bertambahnya itu adalah 6 orang. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, jadi 6 orang tambahan anggota PPKI itu supaya mudah mengingatnya boleh disingkat menjadi ini ya. Suti Hajar Siwawira, di mana Sunya itu adalah Soe Barjo atau Ahmad Subarjo, Tinya Sayuti Melik, terus Hajarnya Ki Hajar Dewantara, terus Tinya itu adalah Tingo di Mejo, Siwanya ya, bukan teman-teman, ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau Iwanya itu Kusumantri, Iwanya Siwa ya. Siwanya Singa Singo di Mejo Kasman. Terus Iwanya Iwa Kusumantri dan Wiranya itu adalah Wiranata Kusumo. Oke teman-teman, untuk 6 orang tambahan anggota PPKI, apakah ada yang ditanyakan dulu? Iya, mohon maaf ya ini ya. Mau ikut-ikut. Oke, lanjut ya teman-teman ke peta konsep sebelum proklamasi. Jangan dipencet. Boleh ya, pintar. Nah, jadi gini, peta konsep sebelum proklamasi itu yang pertama adalah BPUPKI dibubarkan, lalu pembentukan PPKI, lalu nanti tadi sudah dijelaskan Jepang di bom atom ya, nah, dan di sini kita kenal dengan Perang Dunia Kedua ya teman-teman. Bermulai si Amerika ini apa namanya ikut campur dalam apa Perang Dunia Kedua, lalu nanti ada peristiwa Rengas Dengklok. Lalu nanti terakhir baru Indonesia merdeka. Sedikit saya jelaskan teman-teman. Jadi gini ya, apa namanya lahirnya Perang Dunia Kedua ya. Nanti ini ada di episode berapa ya? 4, 5, 6, 7. Kayaknya di episode 8 ya. Materi saya episode 8 itu tentang ini sedikit saya ini ya tentang Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya. Perang dunia kedua berakhir itu nanti tuh ada negara itu apa menjadi dua blok ya teman-teman. Ada blok timur ya, terus ada blok barat. Blok timur ini siapa? Ada yang tahu? Blok timur itu negara apa? Wah, ada 6 chat. Ada Ryan. Oh iya, Kak Lembai Senja. Gimana? Ada yang tahu nggak blok timur ini siapa? Blok barat ini siapa? Jerman? Ayo, blok timur siapa? Ayo, ada yang tahu? Baru 1 orang nih. Uni Sophie. Oke, blok timur siapa teman-teman? Bentar, saya mau ini dulu ya. Saya mau lihat dulu teman-teman. Oke, mantap Uni Soviet.
Nggak boleh, nak. Nah, jadi benar ya? Oke, benar. Jadi nanti setelah Perang Dunia Kedua itu ada terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada blok timur, ada blok barat. Di mana blok timur ini adalah siapa? Uni Soviet ya. Uni Soviet. Lalu blok barat ini adalah Amerika Serikat. Aduh. Sebentar ya teman-teman. Nah, gini. Nanti kedua negara apa namanya besar ini nanti itu mereka akan membujuk atau mencari teman gitu ya teman-teman. Sebentar. Ini Dedek. Ini Dedek. Sebentar. Ini ya. Bentar ya teman-teman, mohon maaf. Nah ini nih, bagus. Bentar lah. Iya Dedek. Oke, sebentar saya ulangi ya teman-teman. Jadi, oke teman-teman. Jadi gini ya teman-teman. Jadi nanti tuh dibagi menjadi dua, blok barat dan blok timur. Blok barat itu Uni Soviet, lalu blok barat kayak jadi kebalik ya. Blok timur itu adalah Uni Soviet, blok barat itu adalah Amerika Serikat. Nah, nanti kedua negara ini sama-sama mencari sahabat atau mencari pendukung ya. Nah, mencari pendukung yang menjadi salah satu sasaran mereka itu adalah negara dunia ketiga. Bukan perang dunia ketiga ya, teman-teman. Negara dunia ketiga ini siapa? Negara dunia ketiga adalah negara yang baru saja merdeka ya. Baru saja merdeka dan dia itu merupakan negara yang sedang berkembang ya, salah satunya Indonesia. Nah, negara dunia ketiga itu kebanyakan itu berasal dari Asia, Amerika Latin, terus Afrika ya. Afrika. Nah, ini termasuk ke dalam negara-negara dunia ketiga. Di mana nanti negara dunia ketiga ini ingin si Amerika sama Uni Soviet itu sama-sama mencari teman, mencari pendukung gitu ya. Nah, pendukungnya itu adalah salah satunya adalah negara dunia ketiga. Nah, tapi nanti negara dunia ketiga ini tidak mau ikut campur dalam urusan ini. Mereka tuh nggak mau berat ke timur, nggak mau berat ke barat. Yang akhirnya nanti ada yang namanya GNB ya teman-teman. GNB ini apa? Gerakan non-blok ya. Gerakan non-blok. Kalau di Indonesia itu pencetusnya adalah siapa? Soekarno ya. Nah, nanti dari sebelum gerakan non-blok ini nanti seluruh negara yang ada di Asia Afrika ya. Nanti pada masa ini demokrasi terpimpin teman-teman, demokrasi terpimpin ya. Nah, demokrasi terpimpin ini nanti tuh di tahun berapa terjadinya? Terjadinya setelah KMB teman-teman. Setelah KMB demokrasi liberal, mohon maaf. 1959 ya. 1959 sampai dengan 1965. Nah, di antara nanti tahun ini, sorry, bukan. Saya salah. Bukan ya teman-teman. Bukan. Kebalik. Sebentar teman-teman. Ini nggak bisa dihapus ya. Sini. Sebentar ya teman-teman. Ada kesalahan nih. Saya lupa. Ini nih. Oke, ini aja. Ini. Agak susah ya, pusat-pusat. Ntar udah ada 5 chat nih. Oke, Kokomil. Iya, kalau malam ini pulang sisternya. Pulang teman-teman kalau malam. Bentar, mana ya? Nah, ini ya. Nah, kalau yang ini demokrasi yang disebutnya adalah demokrasi liberal. Nah, di mana demokrasi liberal ini setelah ini ya KMB 1949 sampai dengan 1959 ya. Nah, di mana nanti di demokrasi liberal itu ada namanya Konferensi Asia Afrika. Ini kalau tidak salah dia itu terjadinya itu 1955 ya, teman-teman. Nah, Konferensi Asia Afrika itu di mana? Nusa dong. Konferensi Asia Afrika 1955 itu terjadinya di mana? Di Bandung ya. Kalau yang di Indonesia.
Jadi gitu. Jadi tuh nanti setelah Indonesia merdeka terjadi demokrasi liberal atau demokrasi liberal itu disebut dengan apa namanya, demokrasi liberal itu saya lupa. Bukan Orde Lama, bukan ya. Ada yang tahu nggak? Saya lupa deh. Demokrasi liberal atau demokrasi apa ya? Sebelum terpimpin itu demokrasi apa ya teman-teman? Nanti deh saya lihat lagi ya, saya lupa. Bandungnya apa ya? Oke, jadi gitu ya, nanti pada tahun 1955 akan dilaksanakan AKA. Nah, salah satu KA ini kan untuk ini ya, bentuk kerjasama antara negara Asia Afrika, teman-teman. Nah, di mana negara Asia Afrika itu sepakat intinya nanti tuh akan melahirkan GNB nanti lama-lama ya, di apa namanya, setelah itu nanti ada apa namanya, perjanjian Kolombo dan sebagainya, perjanjian yang dilakukan di Bogor dan lain sebagainya. Nanti itu setelah ini, setelah KA. Nah, KA itu ada 5 negara ya, yaitu adalah Indonesia untuk KA sendiri. Berisik. Bentar teman-teman. Ya, ayah. Mana ayah? Ya. Indonesia, terus ada India. Bentar ya teman-teman, mohon maaf. Mana sih? Ini ya, fokus. Indonesia, India, lalu ada apa lagi negaranya? Sri Lanka ya teman-teman. Indonesia, India, Sri Lanka, Burma itu Myanmar ya. Myanmar, terus India, Indonesia, Sri Lanka. Ya, nah itu nanti itu merupakan negara-negara Asia Afrika yang menjadi pemimpinnya. Jadi nanti negara-negara yang apa namanya Indonesia itu nanti akan mengundang negara-negara yang ada di Asia Afrika ya. Setelah itu nanti yang bersedia hadir lalu nanti mereka datang ke Bandung. Sebentar ya teman-teman. Tuh ayah. Ini ayah. Mana ayah? Nah ini ayah. Oke, sebentar tele dulu. Boleh. Oke gitu ya, ini jadi melenceng ke sini nggak apa-apa ya teman-teman biar ada gambaran. Oke, saya lanjut ya. Nah, nomor 2, silakan dijawab dulu teman-teman nomor 2. Sebenarnya ini langsung aja ya. Adapun tempat singgah Soekarno-Hatta setelah diculik di Rengas Dengklok ya, maksudnya salah ketik. Yaitu kediaman seorang warga Tiongkok. Siapa warga Tiongkok tersebut? Silakan dijawab teman-teman. Ayo. C. Wah, ini nggak ada yang terpeleset ya kayaknya. Betul ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Coba kita lihat pembahasannya. Jadi pada tanggal 16 Agustus ya, jam setengah 5 subuh, golongan muda itu menculik Soekarno-Hatta, lalu istrinya Fatmawati, dan anaknya namanya Guntur ya, ke Rengas Dengklok Karawang. Setelah diculik, kemudian mereka ditempatkan di rumah seorang warga Tiongkok bernama Jiao Kisong. Nah, akhirnya pada malam harinya Soekarno-Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, lalu menuju kembali ke Jakarta, tepatnya menuju kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang pada saat itu bernama Jalan Mejidori. Nah, golongan mudanya ini ya, salah satu beberapa contoh dari apa golongan mudanya Soekarno, BM Dia, Yusuf Kanto, dan sebagainya. Ini kayaknya teman-teman udah pada menguasai ya kalau ini ya. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa sih kok bisa diculik? Karena ada perbedaan pendapat ya. Golongan muda tuh ketika mendengar di radio itu, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Nah, itu tuh langsung mereka itu cepat-cepat menemui Soekarno supaya bisa dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Tapi Soekarno kan gak mau gegabah ya teman-teman. Jadinya ditempatkan. Dia kan gak mau gegabah. Akhirnya golongan pemuda menculik Soekarno dan Hatta supaya terhindar dari pengaruh Jepang ya. Kenapa? Karena kan bangsa Indonesia tuh golongan pemuda itu ingin bahwa merdeka itu bukan karena pemberian dari Jepang ya. Kalau kita merdeka itu di atas kaki kita sendiri. Kayak beda ya teman-teman, kalau kayak Korea, itu Korea Selatan itu kalau tidak salah dia itu kemerdekaannya diberikan oleh Inggris kalau tidak salah teman-teman. Maka dari itu dalam sistem pemerintahannya Inggris itu turut ikut campur di dalamnya. Jadi kalau misalnya Korea Selatan presidennya itu mau memberikan apa ya namanya?
memberikan suatu kebijakan atau apa itu harus persetujuan dari Inggris. Beda dengan kita ya, karena kita itu merdeka di atas kaki kita sendiri, jadi kita bebas menentukan apapun tanpa campur tangan negara lain ya, teman-teman. Oke, langsung ke peta konsep ya. Jadi, peta konsep proklamasi kemerdekaan itu ada perumusan naskah. Perumusan naskah itu dilakukan oleh Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta. Lalu oleh Ahmad Subarjo ya, Ahmad Soebarjo. Nah, nanti setelah itu ditandatangan oleh Soekarno-Hatta atas usul Soekarni. Diusulkan, tadinya kan mau tanda tangan semua yang dirumuskan itu, tapi usul Soekarni katanya mendingan Soekarno-Hatta aja, Soeta. Kalau saya tuh ingetnya kalau Soekarno-Hatta pokoknya Bandara Suta aja gitu. Terus setelah itu keesokan harinya dikibarkan oleh kalau tidak salah ini Latif ya. Latif dan Suhud kalau tidak salah yang mengibarkan bendera pertama kali. Sedangkan untuk yang menjahit ya. Menjahit itu Ibu Fatmawati ya, teman-teman, yang merupakan istri dari Bapak Soekarno. Nah, kalau yang apalagi yang menjahit, mengetik yang mengetik itu tadi ya Bapak Sayuti Melik. Mengetik itu Bapak Sayuti Melik. Nah, yang pada akhirnya dilakukan pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10. Maka dari itu sampai sekarang kalau presiden itu mengadakan upacara kemerdekaan itu pasti dilakukannya jam 10 ya. Kukira Kak Indomie kuah Sayuti Melik itu perempuan. Emang Sayuti Melik perempuan ya? Perempuan atau cowok ya, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, laki ya. Iya betul, nasi goreng rendang. Cowok seperti ini. Cowok, iya betul cowok ya, teman-teman. Nah, coba kita langsung ke soal nomor 3 ya. Sidang PPKI pertama dibahas tentang ini, makanya udah pada paham semua ya, yakin saya. Ini udah pada 100 semua nilai ini ya. Jadi pada saat sidang PPKI pertama yang dilakukan 18 Agustus, ada seorang tokoh dari timur ya, namanya Johannes Latu Harhari, menyatakan keberatannya dengan sila pertama yang telah dibentuk dan menyatakan akan memisahkan diri dari NKRI jika 7 kata sila pertama tidak dihapus. Akhirnya Muhammad Hatta melakukan lobby kepada salah satu tokoh Islam untuk menghapus 7 kata. Ini kayaknya udah dibahas ya, teman-teman. Siapa salah satu yang bermasyarakat tersebut? Silahkan dijawab, teman-teman. Wah, ada 9 chat. Cantik. Wah, ini udah pada hatam ya, teman-teman. Betul ya, teman-teman. Jadi ini jawabannya adalah C ya, Kiai Bagus Hadikusumo ya. Nah, kalau siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri ini ya, Muhammadiyah ya, teman-teman. Muhammadiyah. Suwardi Suryaningrat tadi tokoh IP 3 Serangkai, dan dia juga ini ya yang mendirikan Taman Siswa. Jadi dia itu kalau ada hari pendidikan nasional itu tentang pendidikan itu Kiai Dewantara ya. Oke, sebentar teman. Iya. Nah, setelah ini lalu ya bener ya. Jadi jawabannya adalah Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Islam itu yang melakukan lobby adalah Muhammad Hatta. 7 kata dihapus, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Jadi Muhammad Hatta melakukan lobby kepada Ki Bagus Hadikusumo. Awalnya mereka tidak setuju ya, teman-teman, karena menurut mereka yang ada di isi Piagam Jakarta itu sudah sudah sah ya, tapi ternyata harus dirubah karena apa? Karena tadi yang Latu Harhari tadi dia menyatakan keberatannya dan akan memisahkan diri dari NKRI jika tidak dihapus. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, kalau Indonesia itu beragam budaya, beragam suku, beragam agama ya, kita dipersatukan oleh semboyan negara kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Ini kayaknya udah pada hafal juga ya, teman-teman. Karangan siapa? Karangan Empu Tantular. Terus di sini ada nanti tokohnya itu adalah ada Muhammad Yamin. Terus ada I Gusti
Bagus Sigrawa kalau nggak salah namanya. Kok hilang? Bentar. Yang mengusulkan. Terus siapa yang di Bhinneka Tunggal Ika yang dia itu nantinya bakal mendirikan APRA, ada yang tahu? Namanya ini ya Sultan Hamid II ya, nanti yang merancang tentang merancang tentang burung Garuda dan sebagainya. Nah tapi Sultan Hamid II ini nggak eksis teman-teman, karena apa? Karena dia itu nanti setelah Indonesia merdeka kalau tidak salah, dia nanti mendirikan ini APRA. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi dia itu ingin adanya negara Pasundan ya. Kalau sekarang mungkin Sunda Empire teman-teman. Jadi di Bandung APRA ini dia tuh gak mau kalau negara Pasundan itu dibubarkan gitu intinya ya. Ya betul. Nah jadi yang dihapus 7 kata jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah ini untuk sidang PPKI itu ada 3 kali sidang. Sidang PPKI ke-1 18 Agustus 1945 keesokan hari setelah merdeka. Sidang PPKI kedua itu 1998 1945. Lalu sidang PPK ketiga itu ada yang menyebutkan tanggal 21 sampai 23, ada yang menyebutkan juga tanggal 23. Intinya sekitar tanggal segitu ya, teman-teman. Lalu setelah sidang PPKI tamatlah, selesai sudah PPKI, BPUPKI sudah selesai. Selanjutnya nanti menuju tadi demokrasi liberal ya. Nah, sidang PPKI ke-1 itu tanggal 18 Agustus, apa aja yang disahkan? Pancasila, undang-undang, terus Soekarno-Hatta jadi presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu yang keesokan harinya itu adalah membagi NKRI menjadi 8 provinsi, lalu 12 departemen atau kementerian kok sekarang ya. Lalu ada Komite Nasional Daerah. Nah, selanjutnya tanggal 21 sampai 22 Agustus itu membentuk Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Lalu BKR ya, BKR di sini itu yang akan menjadi cikal bakal TNI. Oke teman-teman, kayaknya ini udah pada jelas ya, ini udah pada menguasai saya yakin. Lanjut ke pasal 4, soal nomor 4 ya teman-teman, silakan dijawab dulu, ini sedang azan jadi saya izin mendengarkan azan dulu, tapi kalau teman-teman mau di chat ya jawabannya, silakan teman-teman. Oke, baik teman-teman, sudah selesai azannya di sini. Oke, ayang amu. Ayam. Oke, udah pada pinter sekali teman-teman ini ya. Jadi benar ya teman-teman, pasal yang tidak pernah diamandemen itu adalah yang A ya. Pasal 4 itu tentang apa? Tentang syarat. Jadi apa? Jadi presiden dan wapres. Lalu pasal 10 tentang presiden memangku jabatan tertinggi atas TNI AD, ALAU.
Lalu pasal 12 tentang presiden menyatakan keadaan bahaya. Keadaan bahaya. Lalu pasal 29 itu tentang agama ya teman-teman. Agama, lalu pasal 35 itu tentang bendera. Oke, untuk pasal 1 ini sudah pada tahu pasti ya, bentuk negara, tentang bentuk negara itu ada di pasal 1. Nanti kalau pasal 7 itu tentang masa jabatan presiden yang isu-isunya mau diamandemen ya. Masa jabatan presiden itu kan kalau di pasal 7 itu adalah masa jabatan presiden itu maksimal 2 kali periode ya teman-teman, dan 5 kali setahun. Jadi 5 tahun sekali dipilihnya. Nah, kalau pasal 8 itu tentang apa? Tentang jika presiden pasal 8. Kalau pasal 8 itu kalau jika presiden mangkat, presiden berhenti gitu ya, presiden berhenti, mangkat, nanti diganti oleh wapres. Terus yang ayat 2-nya jika wapres mangkat, intinya tentang kalau wapres presiden nggak ada gitu. Kalau wapres nggak ada, maka harus diganti harus diajukan pengganti, diusulkan oleh presiden, nanti dilantik oleh sidang MPR ya. Dan harus dilakukan pengganti wapres itu paling lambat 60 hari. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya presiden dan wapresnya nggak ada, maka nanti yang ayat 3-nya ya, yang menjadi penggantinya adalah Menhan, Menlu, dan Mendagri. Kayaknya udah tahu semua ya teman-teman, saya yakin. Mendagri dan Menlu. Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan kita siapa? Ada yang tahu nggak Menteri Pertahanan sekarang? Siapa? Menhan. Ada yang tahu nggak? Ayo jawab. Menhan. Oh, Pak Prabowo, mantap sekali. Pak Prabowo, keren. Mendikbud siapa Mendikbud? Iya. Mendikbud Nadiem. Menteri apa lagi ya? Menteri Kesehatan. Yang dokter-dokter nakes-nakes nih wajib tahu ya. Menteri Kesehatan siapa? Budi siapa? Terawan kemarin ya. Ke akhir ini dokter Terawan udah mengundurkan diri, udah diganti ya. Kak akhir 96. Dokter Terawan sudah diganti. Oke. Kalau menteri apa lagi ya? Menteri yang udah deh, kayaknya udah pada diganti. Siapa katanya? Ayo. Siapa Menkes nih, yang dokter-dokter, yang kesehatan, nakes. Budi Gunawan. Ya, betul ya teman-teman, nih kayaknya udah pada update semua yang sering nonton yang sering nonton Mata Najwa nih update pasti. Oke, nah kalau untuk mana tadi ya? Pasal 8, pasal 30 itu tentang Hankam Rata ya, pertahanan dan keamanan, tentang TNI, tentang polisi, terus tentang komponen utama, komponen pendukung dan sebagainya. Kalau pasal 31 itu tentang pendidikan ya. Terus kalau pasal 3 ini tentang siapa? Tentang MPR. Tadi pasal 7 sudah. Pasal 11 ini tentang perjanjian internasional ya. Presiden melakukan perjanjian internasional. Terus pasal 13 itu tentang apa? Pasal 13 tentang pengangkatan duta dan konsul ya teman-teman oleh presiden. Pasal 15 tentang pemberian tanda jasa. Pemberian tanda jasa dilakukan oleh presiden ya. Jadi sebenarnya kalau kita uraikan ini tidak cukup layarnya teman-teman, tapi nanti saya yakin teman-teman kayaknya udah menguasai ya undang-undang ya. Ya, MPR pasal 3 ayat 1 sampai 3 mengangkat lantik sama apa ya? Jadi gini, MPR itu pada MPR pada ayat 1-nya ya. Jadi MPR itu terdiri dari siapa? DPR dan DPD ya. Nah, setelah itu MPR itu bersidang kalau tidak salah 1 kali dalam 5 tahun minimalnya. Setelah itu ayat 3-nya itu menyatakan bahwa keputusan MPR diambil dari
tentang keputusan MPR intinya kalau yang ayat 3-nya. Lalu nanti pasal 4 baru tentang itu pelantikan. Jadi MPR itu nanti melantik presiden, MPR memberhentikan presiden kayak gitu. Itu nanti di pasal 4-nya ya, melantiknya. Yang melantik itu di pasal 4 ya, Kak. Siapa nih? Kak Lembayung Senja. Ya, kalau yang pasal 3-nya itu bukan tentang melantik presiden, tapi tentang MPR-nya, terdiri dari DPR dan DPD, terus bersidangnya minimal 1 kali dalam 5 tahun, kalau tidak salah ya. Terus tentang keputusan MPR dan sebagainya. Kalau saya, itu ditulis ya teman-teman, jadi kalau kata Coach Arif itu, kalau kita menulis, itu insya Allah 80% yang kita pelajari itu pasti nempel ya insya Allah. Terus, kalau yang suka menghafal boleh dihafal, tapi kalau yang nggak suka menghafal boleh dibaca berulang-ulang ya Kak ya, tentang apa namanya undang-undang. Baru next Mas. Iya betul. Jadi kalau saya fokus dulu kalau undang-undang, kalau tidak salah saya 3 hari ya teman-teman. 3 hari benar-benar saya terus-terusan. Pokoknya saya nggak belajar SIO, saya nggak belajar PKP, saya nggak apa namanya. Pokoknya 3 hari itu saya fokus undang-undang aja. Ya betul. Oke teman-teman, saya lanjut aja ya ke pembahasannya. Nah ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Lalu ke soal nomor 5. Nah ini ya peta konsep amandemen undang-undang. Ini untuk amandemen ke-1 itu pada tanggal 19 Oktober ya teman-teman. 19 Oktober 1999. Ini kalau supaya mudah mengingatnya 1999. Berarti ada 1999, oke. Terus setelah itu 18 Agustus, ingat aja sidang PPK ke-1, nah itu amandemen kedua ya, 18 Agustus kan, atau keesokan harinya setelah merdeka. Lalu nanti ada 9 November, lalu ada 11 Agustus ya teman-teman, untuk amandemen 1, 2, dan 3. Nah untuk mengingat pasal yang di amandemen ke-1, ingat aja nih yang terakhir nih, yang sudah saya merahin. Ini biasanya kalau di soal itu, kalau misalnya ditanya amandemen ke-1, itu biasanya ujungnya yang beda, teman-teman. Saya depannya sama nih, tapi ujungnya beda. Pokoknya kita tuh fokus aja. Kalau misalnya amandemen ke-1, itu fokus pada angka 21 belakangnya. Kalau amandemen kedua, itu angka 36. Lalu amandemen ketiga itu angka 24. Amandemen keempat itu tentang angka 37. Gitu ya, kalau saya cara untuk mengingatnya, teman-teman. Oke, ini untuk amandemen-amandemen kayaknya sudah pada jelas semua ya teman-teman ya. Boleh saya lanjut? Nah ini ya, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada Konstitusi Undang-Undang 1945, itu dari 18 Agustus sampai 17 Desember 1949. Nanti di 17 Desember ini akan ada konferensi meja bundar teman-teman ya. Yang KMB ini di mana nanti akan menghasilkan konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang menyatakan bahwa Indonesia itu bentuk negaranya bukan kesatuan, melainkan bentuk negaranya adalah federal ya. Federal atau serikat. Dan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 ya teman-teman. Di mana negara kita adalah negara kesatuan dan itu tidak boleh dirubah sama sekali. Pembukaan terus bentuk negara itu tidak boleh dirubah. Kalau yang lainnya masih boleh ya teman-teman. Nah, terus setelah itu ada nanti konstitusi UDS itu dari 1950 sampai 59. Nah, nanti di UDS ini ada pemilu ya, di UDS ini nanti ada pemilu. Terus ada pergantian kabinet yang sangat sering sekali di sini. Pergantian kabinet Nasir, kabinet Juanda, kabinet Ali Sastra Mijoyo, Ali siapa gitu, Ali 1, Ali 2 itu orangnya sama tapi 2 kali masa jabatan. Terus setelah itu ada lagi kabinet Juanda ya, atau kabinet Juanda itu nanti yang ada yang batas laut itu, nah itu nanti tentang deklarasi Juanda ya, nanti di kabinet ini pokoknya pergantian kabinet sering sekali di UDS ini. Dan akhirnya nanti dikeluarkan ini dekret presiden ya teman-teman. Dekret presiden 5 Juli. Jadi nanti di kabinet ini kan ada KA ya, Konferensi Asia Afrika, nanti ada siapa kabinet yang mencetuskan KA itu ada. Nanti kita akan belajar di episode 8 teman-teman mengenai ini ya. Mengenai konstitusi, demokrasi, Pancasila dan sebagainya. Lalu nanti setelah itu konstitusinya balik nih 5 Juli 1959 sampai 98 itu balik ke UUD 1945 sebelum amandemen. Lalu nanti setelah 2002 itu kan selesai amandemen terakhir ya. Sampai sekarang itu adalah konstitusinya UUD 1945 setelah amandemen. Oke, saya lanjut aja ya teman-teman.
Oke, silakan dijawab ya. Pada masa apakah penyimpangan? Penyimpangan terjadi kekuasaan presiden tidak terbatas, pengangkatan seumur hidup, lalu presiden dapat membubarkan DPR karena tidak mau menyetujui APBN sehingga hak budget DPR tidak berjalan. Pada masa apakah penyimpangan tersebut terjadi? Silakan dijawab teman-teman. Ada yang jawab D. Oke. Langsung saya bahas ya ini karena teman-teman juga bentrok ya dengan bimbel ya. Oke, langsung saya bahas saja. Benar ya jawabannya adalah yang D ya, pada masa Orde Lama. Atau pada masa Orde Lama ini disebut dengan apa? Demokrasi terpimpin ya teman-teman. Nah, demokrasi terpimpin. Nanti di demokrasi terpimpin itu nanti kita ada apa namanya kekuasaan presiden tidak terbatas, terus apa namanya adanya pengangkatan presiden seumur hidup ya, terus apalagi ya, pokoknya banyak di situ penyimpangan. Terus presiden tuh kalau DPR gak setuju dengan APBN yang diajukan oleh presiden itu dibubarkan, kan itu sangat bertentangan dengan undang-undang ya, dimana presiden itu kan hanya dapat apa teman-teman, hanya dapat mengusulkan ya RAPBN. Ada di mana? Ada di pasal 23 tentang APBN. APBN nanti diusulkan oleh presiden meminta persetujuan DPR. Kalau DPR tidak setuju, seharusnya APBN yang dijalankan adalah APBN tahun lalu. Kalau DPR tidak setuju, jadi tidak bisa presiden itu membubarkan DPR. Karena apa? Karena untuk kewenangan presiden sendiri, sebentar ya teman-teman. Nih. Untuk kewenangan presiden sendiri di pasal 7C itu jelas bahwa presiden tidak bisa membubarkan atau membukukan DPR atau MPR ya. Tidak bisa membubarkan DPR, MPR, gak boleh. Ini presiden itu gak boleh. Jadi di sini terjadi penyimpangan pasal 7C, terus terjadi penyimpangan pasal 23 yang presiden itu gak terima karena DPR tidak berjalan, karena DPR itu tidak mau menyetujui, akhirnya dibubarkanlah DPR, dan nanti di masa demokrasi terpimpin ini presiden akan membentuk sendiri yang disebut dengan ini ya, DPR GR. Apa itu? DPR gotong royong ya teman-teman. Jadi nanti presiden akan membentuk ini DPR GR ini. Oke, itu di masa demokrasi terpimpin. Nanti setelah itu nanti ada tentang kisah tentang pembebasan Papua Barat, ya Irian Barat, pembebasan Irian Barat dan sebagainya nanti ada di demokrasi terpimpin. Tapi nanti untuk sahnya nanti kan ada papera ya, papera itu untuk penentuan pendapat rakyat. Si rakyat itu nanti akan ditanya oleh PBB ya, apakah di rapat PBB ke-24 itu ada dilakukan papera nih sebelum rapat ke-24 PBB, itu nanti rakyat ditanya mau masih NKRI atau mau keluar gitu. Nah, terus akhirnya ternyata dihasilkanlah si rakyat tersebut masih mau menjadi NKRI. Nanti di rapat 24 PBB itu sudah tidak lagi masa Presiden Soekarno ya, melainkan nanti di tahun 1969 itu sudah Pak Soeharto. Jadi ketika Irian Barat lepas dari Belanda, dari belenggu Belanda dan kembali ke Indonesia, NKRI, nanti bukan lagi Soekarno tapi Soeharto. Sebenarnya kan untuk prosesnya Pak Soekarno ya yang berjuang ya untuk Trikora dan sebagainya. Tapi karena pada saat itu ada G30 SPKI yang menyebabkan Soekarno lengser, akhirnya pada saat pembebasan Irian Barat oleh Belanda itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nanti ya itu untuk kalau yang itu episode 9 setelah demokrasi liberal itu ada di episode 9 ya teman-teman. Oke, ini kayaknya sudah selesai ya. Jadi nanti episode selanjutnya ada G30 SPKI lengsernya Soekarno. Terus masa pemerintahan Soeharto nanti ada reformasi ya. Jadi nanti untuk untuk 8 ini. Untuk yang 19. Nah, nanti kita setelah ini akan bicara tentang ya Allah, mohon maaf ya teman-teman. Demokrasi liberal. Udah di sini aja. Yaudah, ayo. Ini ya. Demokrasi liberal setelah itu. Aduh teman-teman, kayaknya ini sudah. Bentar. Ini sedikit lagi, Nak. Bentar ya. Oke, mana nih?
Nanti setelah ini kita akan bicara tentang demokrasi liberal. Sebentar ya teman-teman. Nanti aja ya teman-teman, nanti saya tulisnya, saya ngomong aja. Jadi setelah ini tuh ada demokrasi liberal, setelah itu demokrasi terpimpin, lalu lahirlah Orde Baru. Demokrasi terpimpin itu nama lainnya Orde Lama ya teman-teman. Nanti setelah itu lahirlah Orde Baru, setelah Orde Baru baru reformasi. Jadi nanti itu ada di episode 7, 8, 9. 7 itu tentang apa tadi, demokrasi liberal, 8 demokrasi terpimpin, 9 Orde Baru, nanti ada pembebasan Irian Barat juga ya di dalamnya. Setelah itu nanti ada reformasi. Masa presiden dari reformasi itu dari Pak Habibie ya. Pak Habibie